Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aini. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Tarjamah semester 2. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan apa itu Binaul Kalimah. Akan tetapi sebelum saya membahas tentang Binaul Kalimah, saya akan menjelaskan apa itu morfologi dalam ilmu bahasa Arab. Ada beberapa perbedaan dari morfologi. Yang pertama itu ada morfologi, almorf, morfem, dan morfemis. Yang pertama yaitu adalah morfologi. Morfologi adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui status dan artinya. Contohnya alif, ba, ta, sa, dan huruf hijaiyah selanjutnya. Yang kedua yaitu adalah almorf. Almorf adalah istilah linguistik untuk variasi bentuk suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Variasi ini terjadi pada perubahan bunyi atau fonologis tanpa perubahan makna. Contohnya dari kata jalasa yang artinya duduk. Duduk dibubuhi prefiks hamzah di awalnya menjadi me yang memiliki arti menduduki. Yang ketiga yaitu adalah morfem. Morfem adalah bagian terkecil bahasa yang mengandung arti relatif, stabil, dan tidak dapat dibagi lagi. Jenis morfem ini terbagi menjadi dua, yaitu ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam petuturan. Contohnya kataba. Yang kedua, morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam petuturan. Contohnya yaitu yaktubu. Yang terakhir yaitu morfemis. Morfemis adalah hasil gabungan dari morfem dan almorf. Contohnya kata dasar jalasa yang berarti duduk dan kata ajlisu yang berarti menduduki. Hubungan morfologi dengan ilmu kebahasaan lainnya, jika berbicara tentang morfologi, tentu saja pasti terdapat sangkut paut terhadap ilmu kebahasaan lainnya. Entah itu fonologi, sintaksis, semantik, ataupun leksikologi. Berikut adalah hubungan bidang morfologi dengan ilmu kebahasaan lainnya. Hubungan morfologi dengan fonologi. Morfologi bagian dari kajian linguistik. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata, sedangkan fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Yang pertama, morfologi dengan sintaksis. Morfologi dan sintaksis adalah bidang tataran linguistik yang secara tradisional disebut dengan kata bahasa atau gramatika. Yang kedua, hubungan morfologi dengan semantik. Morfologi yaitu cabang ilmu bahasa yang membahas tentang kata. Yang ketiga, hubungan morfologi dengan leksikologi. Sama-sama mempelajari arti kata. Perbedaannya ialah bahwa morfologi mempelajari arti yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik. Sedangkan leksikologi mempelajari arti yang lebih kurang tetap terkandung pada kata atau yang lazim, disebut sebagai arti leksikal. Dan yang keempat, hubungan morfologi dan etimologi. Morfologi dan etimologi sama-sama menyelidiki seluk-beluk bentuk kata, tetapi morfologi hanya menyelidiki peristiwa-peristiwa umum, peristiwa yang berturut-turut terjadi, yang dapat dikatakan merupakan sistem dalam bahasa. Sedangkan etimologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk asal sesuatu kata secara khusus. Setelah mempelajari morfologi dalam ilmu bahasa Arab, saya akan menjelaskan apa itu Binaul Kalimah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya Binaul Kalimah itu merupakan salah satu bab dari morfologi linguistik Arab. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu Binaul Kalimah? Bahwasannya Binaul Kalimah itu jika kita terjemahkan secara harfiah memiliki beberapa kata, yaitu bina dan kalimah. Bina bermakna membangun proses pembentukan kata, sedangkan al-kalimah adalah kata. Sehingga binaul kalimah adalah proses pembentukan kata. Dari sebuah kata itu ada proses pembentukannya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian binaul kalimah, lalu apa saja nih yang ada di binaul kalimah dan macam-macamnya? Binaul kalimah dibagi menjadi dua, yaitu soheh dan mu'tal. Soheh adalah kata atau fiil yang fa, ain, dan lam fiilnya tidak berupa huruf ilat.
Nah, teman-teman juga harus tahu apa itu huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Jika teman-teman menemukan suatu kata atau fiil yang kata tersebut itu fa, ain, dan lam fiilnya terbebas dari huruf ilat, maka ia termasuk kategori dari bina usoheh. Contohnya adalah kata doroba. Nah, doroba ini kan fa, ain, dan lam fiilnya tidak ada huruf ilatnya, maka kata doroba bisa dikategorikan sebagai bina usoheh. Selain itu, bina soheh juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu bina soheh salim, bina soheh mahmus, dan bina soheh mudhoaf. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, bina soheh mahmus. Apa sih bina soheh mahmus itu? Bina soheh mahmus yaitu bila ada kata fiil yang fa, ain, dan lam fiilnya itu berubah huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf hamzah dalam satu fiil, maka ia termasuk bina soheh mahmus. Bina soheh mahmus yaitu bila ada kata fiil yang fa, ain, dan lam fiilnya itu berupa huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf hamzah dalam suatu fiil, maka ia termasuk bina usohe mahmus. Nah, dan bina sohe mahmus ini juga dibagi menjadi 3, yaitu mahmus fa, mahmus ain, dan mahmus lam. Apa sih mahmus fa, ain, dan lam itu? Yang pertama, mahmus fa. Mahmus fa itu adalah jika ada huruf fiil bina yang fa fiilnya itu berupa huruf hamzah. Jadi fa fiilnya itu berupa huruf hamzah, maka ia dinamakan mahmus fa. Dan yang terakhir yaitu adalah fiil mu'tal. Fiil mu'tal adalah fiil yang penyusunannya mengandung huruf ilat. Huruf ilat itu yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu alif, waw, dan ya. Contoh dari fiil mu'tal yaitu wa'ada. Wa'ada, wa-nya itu adalah fiil mu'tal. Yang selanjutnya koma. Nah, alifnya itu adalah fiil mu'tal juga. Lalu bagaimana cara kita mengetahui tasrif dari fiil soheh madi dan tasrif dari fiil mu'tal madi? Cara kita mengetahuinya yaitu adalah contohnya dari fiil madi soheh, yaitu kataba. Kalau untuk fiil mu'tal yang fiil madinya yaitu koma. Nah, dari kata kataba dan koma itu sama-sama memiliki 3 huruf, akan tetapi untuk kata kataba itu berharokat 3-3-nya, dan kata koma itu hanya berharokat 2 saja, kof dan mim. Alifnya itu tidak berharokat. Nah, karena kenapa? Karena alifnya itu yaitu huruf ilat, maka disebut fiil mu'tal. Nah, jadi itu teman-teman, itu adalah binaul kalimah dan morfologi dalam ilmu bahasa Arab. Semoga video yang sudah saya buat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Video ini saya buat semata-mata untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Shorof Penerjemah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.